Baik, nggak apa-apa Bu Hartina, kalau sudah siap, eh, Bismillah aja. Ada Pak Bayu baru mau masuk nih. Makalahnya ada ya Bu Hartina? Iya, Pak, sudah di-upload di kelompok. Tugas sudah kelompok. apa ya? Oh ya, berarti tinggal dipresentasikan aja. Silakan. Silakan. Mungkin bisa di ini Pak, Safei, bisa share screen. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain, silakan di mute yang lain. Bu Hatina belum kelihatan, Bu, belum tampil. Belum tampil ya? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Baik, yang terhormat Bapak dosen mata kuliah studi Islam, dan Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali kuliah kita hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat bertatap muka mulai dari pagi sampai sore hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kami akan memaparkan tentang sumber ajaran Islam dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Hartina, Ibu Maharani, Pak Azhar, dan Ibu Ruby Sakinah. Baik, mungkin saya yang akan mengawali ya, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Ada 4 sumber ajaran Islam. Yang pertama, Al-Quran, kedua, As-Sunnah, ketiga, Ijma', dan yang keempat, Qiyas yang akan kita bahas pada kali ini. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Ditinjau dari segi kebahasaan, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan, atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata dengan masdar dari kata qira'ah yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Quran sendiri, yakni pada ayat 17 dan 18 surah Qiyamah. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itulah adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Struktur dan pembagian Al-Quran. Yang pertama, surah, ayat, dan ruku. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 144
surah dan 6.236 ayat. Setiap surah akan terdiri atas beberapa ayat, di mana surah terpanjang dengan 286 ayat adalah surah Al-Baqarah dan yang terpendek hanya memiliki 3 ayat, yakni surah Al-Kautsar, An-Nasr, dan Al-Asr. Surah-surah yang panjang terbagi lagi atas subbagian lagi yang disebut ruku, yang membahas tema atau topik tertentu has planet from the sun tertentu. Yang kedua Makkiyah. Makkiyah dan Madaniyah. Pembagian ini berdasarkan tempat dan waktu penurunan surah dan ayat tertentu, di mana surah-surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah digolongkan surah Makkiyah, sedangkan setelahnya tergolong surah Madaniyah. Yang ketiga, juz dan manzil. Al-Quran juga terbagi menjadi 30 bagian dengan panjang yang sama yang dikenal dengan nama juz. Pembagian ini untuk memudahkan mereka yang ingin menuntaskan bacaan Al-Quran dalam 30 hari atau 1 bulan. Pembagian lain yakni manzil, membaca Al-Quran menjadi 7 bagian dengan tujuan penyelesaian bacaan dalam 7 hari atau 1 minggu. Kedua jenis pembagian ini tidak memiliki hubungan dengan pembagian subjek bahasan tertentu. Oke, yang kedua, sumber ajaran Islam yang kedua yaitu hadis. Pengertian hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat menjadi Nabi, dan terkadang juga sebelumnya. Sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah. Klasifikasi hadis. Hadis terbagi atas 3. Yang pertama hadis marfu, hadis yang sanadnya langsung dari Nabi. Yang kedua hadis mauquf, hadis yang sanadnya berhenti pada para sahabat Nabi. Yang ketiga hadis matku, hadis yang sanadnya berujung pada para tobi'in, penerus atau sebawahnya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Ya, Bu. Agar. Oke, selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Terus selanjutnya ada jenis-jenis ijtihad. Yang pertama adalah ijma. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Contoh bentuk ijma diantaranya diadakannya azan dan iqamah 2 kali pada sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kedua, diputuskan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.
Dalam Islam, ijma dan qiyas sifatnya darurat. Bila memang terdapat hal ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya, contoh bentuk qiyas adalah menentukan halal haramnya narkotika. Sebelumnya belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Simpulannya dari pemaparan ini adalah mempelajari agama Islam merupakan fardu ain, yakni kewajiban pribadi setiap muslim dan muslimah. Sedang mengkaji ajaran Islam, terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia, diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Sumber ajaran agama Islam terdiri dari sumber ajaran Islam primer dan sekunder. Sumber ajaran agama Islam primer terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan sumber ajaran agama Islam sekunder adalah ijtihad. Ya, Bu. Kembali ke Bu Hartina. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Oke, sudah ada yang raise hand. Kami Saya persilakan. Bu sedikit ya. Ya Pak Bayu, kami persilakan. Mohon maaf nih, saya off cam ini karena ada sesuatu ini jadi di off. Tadi saya dengar itu yang apa namanya dasar hukum yang ketiga kalau nggak salah ya. Ada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Iya, ijma ya. Ini saya lebih kepada ijma. Iya Pak. Tadi sudah dipaparkan, cuman saya belum melihat ada macam-macam ijma, Pak. Bisa digambarkan nggak oleh pemakalah? Apa sih macam-macam ijma itu gitu? Bisa nggak, Pak? Iya Pak. Ya. Itu saja sih. Karena saya belum melihat dari isi makalahnya itu kan masih mujmal ya, masih umum. Secara rinci belum ada macam-macam ijma itu. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin Pak Azhar mau langsung jawab? Iya, Persilakan. Di sini macam-macam ijma ada ditinjau dari segi caranya. Ijma itu ada dua macam. Nah, iya Pak, itu yang saya maksud. Ijma qauli sama ijma sukuti. Ya. Ijma qauli yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas, baik melalui lisan, perbuatan atau tulisan. Ijma ini juga disebut dengan ijma syarik atau ijma qat'i. Terus yang kedua ijma sukuti, yakni secara diam-diam, artinya sebagian para mujtahid suatu masa menyampaikan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa dan qadlah atau memberi keputusan, sedangkan sebagian mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai persetujuan atau perbedaannya. Kalau ditinjau dari segi waktu dan tempatnya, ijma ada beberapa macam, yakni ijma ummah, terus ijma syahabi, ijma ahli Madinah, Salabi, ijma Pak. ahli Kufah, terus ijma khalifah, ijma sakhoni, terus yang terakhir ijma ahli bait. Kalau ijma ummah yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu. Terus kalau yang sahabi yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah. Salabi Pak ya? Ya? Oh sahabi ya? Iya sahabi. Iya sahabi ya. Yang ketiga ijma ahli Madinah yaitu kesepakatan ulama-ulama Madinah dalam suatu masalah. Terus yang keempat ijma ahli Kufah yaitu kesepakatan ulama-ulama Kufah dalam suatu masalah. Ijma khalifah yaitu kesepakatan 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali
dalam suatu masalah. Terus yang keenam, yang kelima ijma syafoni, yaitu kesepakatan pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam suatu masalah. Yang terakhir ijma ahli bait, yaitu kesepakatan pendapat dari ahli bait atau keluarga Rasul. Di itu Pak, macam-macam ijma Pak. Iya, jadi dengan bisa disimpulkan bahwa dari ijma soreh dan sukut itu ada turunan-turunannya Pak ya. Iya Pak. Ijma soreh itu yang saya lihat ada ijma al-bayani, ijma qauli dan ijma hakiki dan lain-lain. Sedangkan ijma sukuti itu ada ijma ummah ya, ijma sahabi, ijma ahli Madinah, ijma ahli Kufah, ijma khalifah, ijma syaikhani, dan ijma ahli bait. Ya, seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak Azhar, luar biasa. Iya Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Mungkin Pak Kamil, udah resen. Pak Kamil ya, oke kami persilakan Pak Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya? Iya Pak, dengar Pak. Ya Pak. Ya, kalau tadi kan Pak Bayu mempertanyakan tentang ijma ya. Iya Pak. Saya mungkin di Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran kan sebelum dikumpulkannya Al-Quran menjadi satu buku yang kita baca tiap hari sekarang atau yang kita kenal sekali sekarang, itu kan dalam penulisannya kan para sahabat ditulis di berbagai tempat. Baru ketika pengumpulannya pun ada perdebatan antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman atau Sayyidina Abu Bakar, saya lupa di situ. Nah, yang saya tahu di situ ada ayat-ayat yang ternyata dihapus atau tidak dibukukan seperti sekarang ini. Nah, menurut beberapa kelompok atau kelompok sebelah, disitulah awal tanda kutip pertikaian ya kelompok ini dengan yang kita kenal dengan Sunni. Nah, apa pendapat Ibu atau Pak Azhar ya, Bu Hartina, bagaimana kita menjawab secara logik bahwa penghapusan ayat-ayat itu adalah wajar karena kelompok sebelah berarti perkataan Allah ada yang berarti bukan 6.600 berapa ayat yang dibilang tadi, berarti ya lebih daripada itu ayat Al-Quran, berarti ada ayat-ayat yang dibuang dong, berarti itu tuduhannya. Nah, itu tanggapannya bagaimana? Itu itu untuk Al-Quran. Untuk hadis, kalau tadi definisi hadis adalah sesuatu perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah, bagaimana hadis-hadis yang tingkatannya apakah masih bisa disebut hadis? Kalau misalnya hadis itu secara kefaedahannya, keuntungannya itu baik, tapi karena Rasulullah sudah meninggal, tidak tujuan dari Rasulullah, itu bagaimana tingkatannya? Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bu Pak. Hartina menjawab. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin saya bisa simpulkan sedikit ya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama itu tanggapan kami para yang mempresentasikan tentang penghapusan ayat Al-Quran sebelum Al-Quran itu dikumpulkan. Ya, Pak. Iya. Yang kedua yaitu tingkatan hadis. Hadis yang secara Apakah definisi tersebut bisa diperluas lagi atau bagaimana? Itu definisinya menurut siapa tadi? Definisi hadis itu misal perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah menurut siapa? Bapak kami? Apa? Ya Pak, maaf terputus tadi. Iya kan tadi definisi hadis itu tadi yang dituliskan tadi perkataan, perbuatan, atau persetujuan Rasulullah. Nah, definisi itu yang membuat itu definisinya siapa atau ulama siapa atau ada definisi lain tentang hadis. Gitu. Jadi kita banyak referensi akhirnya gitu. Oke, karena saya lihat Bu Ruby Sakinah sudah masuk ya. Mungkin Bu Ruby Sakinah ingin menjawab pertanyaan dari Pak Kamil. Halo Bu. Bu Ruby ayat yang sebelumnya. Jadi mungkin dipakainya ayat yang terakhir gitu Pak. Oke, bagaimana Pak Kamil? Atau mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan tentang penghapusan ayat ini? Sepertinya ini ya. Oke, silakan Pak Lanang. Nah, Iya. Ustadz Lanang, Ustadz Lanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati, sahabat semuanya yang sangat saya cintai. Semangat walaupun waktu telah menuju senja. Luar biasa pembahasannya dan pertanyaan juga pertanyaan tingkat dewa itu. Amazing. Iya, memang harus dibedakan antara ayat yang dihapus itu kan maksudnya ke nasakh mansukh ya, beda dengan ijma. Kalau ijma itu kan kesepakatan para ulama. Ulamanya juga tingkatannya ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu yang memang kompetensi ilmunya tidak diragukan lagi, dan juga tingkat pemahaman hukum-hukumnya. Di samping beliau itu memang hafid, kebanyakan hafid Quran, juga beliau itu langsung masa atau periode sejaman dengan Rasulullah. Itu memang ada ijma tadi yang dicontohkan itu seperti azan 2 kali, Quran dulunya nggak boleh dibukukan atau nggak boleh dikodifikasikan, tapi semuanya ini harus mendapat status hukum untuk mendapatkan kesepakatan sebagai legalitas yang tidak menyimpang dari syariat. Untuk itu seperti azan itu kan panggilan tauhid ya, untuk ibadah sholat 5 waktu itu memang nggak ada perintah azan. Tapi ketika azan dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah, itu Rasulullah itu mensetujui, bahkan itu termasuk panggilan yang luar biasa. Hanya azan menjadi bagian yang tidak dilepas pisahkan dengan panggilan sholat 5 waktu. Bahkan di Jumat itu sendiri ada azan 2 kali, atau ada azan awal dan azan sani, atau ada azannya hanya sekali. Itu boleh yang 1 kali, boleh yang 2 kali. Yang penting jangan ditambah lagi berkali-kali. Kan begitu ya. Yang berikutnya tentang ijma itu, seperti dulu Al-Quran kan Rasulullah nggak boleh dikodifikasikan atau nggak boleh ditulis, tetapi mengingat pada waktu itu setelah terjadi suatu perang yang mana orang-orang hafid Quran banyak yang gugur, sehingga usulan sahabat Umar bin Khattab ini diterima oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, karena takutnya nanti kalau banyak yang hafid Quran itu gugur di medan perang, takutnya Quran ini nanti lepas dari dada-dada atau dari tempat-tempat penghafal Al-Quran. Hanya dengan alasan itu kemudian Al-Quran ditulis
yang waktu itu sekretarisnya masih Said bin Sabit ya, dan beberapa orang yang hafalannya kuat dan tahu asbabun nusulnya. Itu memang beda ya antara ayat-ayat yang nasah mansuh dengan ijma. Itu kalau ayat yang dihapus atau yang dinasah ya, itu memang ayat-ayat yang waktu itu turun mungkin di zaman Nabi terdahulu, seperti tentang haramnya memotong hewan sapi, itu orang Yahudi ya. Tapi setelah umat Rasulullah, sapi ini malah menjadi bagian hewan yang untuk berkorban. Tetapi juga masih ada yang meyakini keyakinan itu, seperti orang-orang di India ya, juga orang-orang di Bali. Itu kalau bisa memotong sapi sama juga penghinaan. Tapi kalau meresapi itu yang bagus, berarti ilmunya insya Allah cepat masuk kan gitu. Nah, kita pun bisa jadi ini ada genetika dari sapi, karena ada yang nggak nyusu ASI tapi nyusu sapi ya. Hati-hati, yang nyusu sapi itu bisa juga ini saudara sepususuan dengan sapi. Iya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditutup Pak Kalin, waktunya habis. Iya, Oke, kembali baik. ke Pak dosen. Mungkin cukup itu ya presentasi dari kami, dan terima kasih teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kita serahkan ke dosen kita. Silakan Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Pak Abdullah sudah menyampaikan makalahnya dengan baik dan memimpin diskusi dengan bagus. Saya tampilin sedikit.
kalau hadis hasan tuh ada satu rijalnya itu dia namanya itu ada yang sama dengan yang lain, sehingga tidak bisa dipastikan, jatuh dia menjadi hadis hasan. Jadi dia sebenarnya mencapai tercapai syarat ini, cuma ada salah satu dari sini rijalnya adilnya itu terganggu sedikit, atau dobitnya terganggu sedikit, atau ada syadznya sedikit, ada ilah, sehingga dia menjadi hasan. Kalau dhaif, benar-benar pasti dia tidak dobit, maka hadisnya dhaif. Jadi sementara makanya hadis dhaif itu macam-macam, ya, jenis-jenis hadis dhaif. Ya, ada hadis dhaif yang disebut dengan hadis maklub. Maklub itu artinya dia rijalnya ini ada yang tertukar, salah satunya. Tapi dia nyambung gitu, sanad itu nyambung. Cuma dia ada yang tertukar, ada dari 5 orang rijal hadisnya itu ada yang sedikit tertukar namanya dengan siapa, maklub. Ada hadis disebut hadis dan hadis seperti ini masih bisa dipakai, hadis dhaif biasa ini bisa dipakai gitu, bisa dipakai di Fadhailul Amal dan seterusnya. Tapi ada hadis namanya maudhu. Hadis maudhu ini palsu. Dia sebenarnya bukan hadis, tapi dianggap hadis oleh seseorang. Rijalnya itu direka-reka, rijal hadisnya itu. Ada mungkar, hadis mungkar. Hadis ini memang dibuat untuk alasan politik gitu. Seperti di masa Ali dan Muawiyah ada perselisihan, maka orang-orang Muawiyah itu membuat hadis. Orang-orang Ali juga membuat hadis. Hadisnya tidak ada, la aslalahu atau mungkar. Dan seterusnya, ini banyak hadisnya ini. Hadis namanya ada hadis mu'allal. Mu'allal tadi karena ilatnya ini bermasalah. Ya, dan lain-lain. Jadi hadis dhaif itu Bapak Ibu bermacam-macam lagi. Sekitar ada 20 macam hadis dhaif. Makanya kita itu dikit-dikit mengatakan hadisnya sahih, harus tahu ilmu hadis. Nah, nanti Bapak Ibu bisa beli buku saya nanti, belum dicetak ya. Judulnya itu Ulumul Hadis, Studi Ulumul Hadis Kontemporer. Dan juga ada Ulumul Quran Kontemporer. Nanti kalau sudah diterbitkan, tolong Bapak Ibu punya itu penting sekali untuk mengetahui sumber. Apalagi menjawab orang Nasrani, menjawab orang liberal, menjawab orang radikal, menjawab orientalisme, itu harus pakai Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ada ijma. Ijma itu adalah konsensus. Begitu ya. Konsensus para ulama pada suatu masalah dalam satu zaman tertentu. Ini namanya ijma. Jadi konsensus, kesepakatan para ulama pada suatu masalah, misalnya masalah riba bank, misalnya, bunga bank, dalam satu zaman tertentu, zaman modern, misalnya, tidak zaman dulu, karena bunga bank belum ada zaman dulu. Nah, kesepakatan para ulama ini, ahli ijtihad, MUI, Darul Fatwa Mesir, Majelis Fatwa Saudi, Emirat, Kuwait, dan seterusnya, sepakat bahwa bunga bank adalah riba. Nah, itu ijma. Diputuskan dengan ijma. Ya.
ijma ini nomor 3 loh setelah sunnah. Artinya kuat, disepakati ulama ini. Baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ijma disepakati. Oleh karenanya kalau sudah ini kesepakatan ulama, nggak boleh diganggu gugat. Dia seperti Quran kekuatannya. Seperti hadis kekuatannya. Melawan ijma sama dengan melawan Al-Quran dan hadis. Menentang ijma sama dengan menentang Al-Quran dan hadis. Kalau terjadi ijma'nya. Cuma ijma' ini tidak mudah terjadi. Makanya banyak yang sebagian ulama mengatakan mustahil terjadi ijma'. Apalagi ijma' sharih. Ijma' sharih itu kesepakatan secara aklamasi dan secara jelas gitu. Semua ulama mengungkapkan pandangannya. Iya, setuju gitu. Atau tidak, haram, mau bilang haram dengan perkataan yang sharih yang jelas. Namanya ijma' sharih. Lalu kemudian ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu sebagian ulama tidak berpendapat, tetapi tidak mengharamkan. Ya, misalnya apakah zakat dengan uang itu boleh? Karena dulu zakat pakai beras, kurma, terus makanan pokok. Sekarang kemudian ulama berfatwa boleh pakai uang. Lalu seluruh dunia ulama berkata, iya, boleh, semua boleh. Tapi ada yang mengatakan, ada yang diam. Sebagian ulama diam, Pakistan diam misalnya, Indonesia diam. Nah itu disebut tidak jadi menjadi ijma' sharih, menjadi ijma' sukuti. Karena sebagian diam. Diamnya itu bukan mengatakan tidak boleh, tetapi mereka tidak berpendapat saja. Abstain gitu sebagian. Nah, ini nanti pembahasannya agak jelimet ya, Bapak Ibu, masalah sumber. Nah, ijma itu juga macam-macam ijma. Nanti Bapak Ibu boleh baca di buku karangan namanya Al-Amidi. Al-Imam Al-Amidi. Dari mazhab Syafi'i, bukunya itu Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Ya, kata-katanya itu biasanya orang dulu kalau ngarang kitab itu bacanya aja susah judulnya. Kalau kitab gundul itu ya sama-sama Al-Ihkam dua-duanya. Al-Ihkam fi Usulil Ihkam. Padahal bunyinya adalah Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Sama dengan Al-Farqu bainal Farqu. Padahal hasilnya ada Al-Farqu bainal Firaqi. Tapi tulisannya bersama, Al-Farqu juga gitu. Orang dulu itu ngasih judul kitabnya aja harus pakai nahwu gitu. Kalau sekarang kita nggak judul kitabnya sembarangan ya. Jadi Bapak Ibu itu ijma. Yang ketiga, yang keempat namanya qiyas. Ini yang disepakati. Qiyas itu adalah hukum suatu kasus baru ya, dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan ilat. Nah, ini hafalan saya masih aliyah ini. Beberapa puluh tahun. Analogi hukum suatu kasus, misalnya rokok. Contoh ya rokok. Analogi hukum suatu kasus baru. Dia kasus baru kan, nggak ada rokok di zaman Nabi. Dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dianalogikan dengan hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi model-model kasus rokok ini ada dalam Al-Quran gitu. Karena kesamaan ilat. Ilat itu sebab terjadinya hukum, sebab dilakukannya sesuatu, ilat. Misalnya kalau kenapa sholat bisa sholat jamak? Ilatnya itu musafir, namanya ilat. Karena musafir itu ilat namanya. Saya pahami ya Bapak Ibu. Ya, kenapa boleh sholat duduk?
Ilatnya itu karena nggak mampu berdiri. Itu namanya ilat. Istilah-istilah ilat. Sebab menghalangi sesuatu. Nah, rokok itu menurut qiyas dia menjadi haram. Jadi makanya diskusi nggak ada Qur'annya kok, nggak ada hadisnya kok, nggak ada ijma'nya, memang nggak ada. Makanya akhirnya sunnah rokok itu ada makruh, enggak, lihat kiasnya. Mohon maaf yang merokok ini ya. Jadi dianalogikan, rokok itu kasus baru, nggak ada sebenarnya. Oke. Lalu kemudian lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak boleh semua perbuatan atau benda yang kita hisap, makan, minum yang bisa membunuh diri kita, atau memubazirkan uang kita, maka itu haram. Dalilnya dari Al-Quran, kan ini berasal dari Al-Quran, kayak Al-Quran. Al-Quran hadis itu adalah Allah berfirman, "Wala tulqu biaydikum ila tahluka." Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Ayatnya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Makanya minum beracun masuk di sini nggak boleh. Karena membunuh. Rokok membunuh. Karena kesamaan ilat. Kesamaan ilat itu karena sama-sama membunuh. Iya. Itu namanya ilat. Sama-sama membunuh. Racun itu dari dulu haram, sudah ada ayatnya. Ya. Kesamaan ilatnya apa? Membunuh. Sama dengan khamar, mohon maaf. Khamar itu kenapa dia pil koplo? Yang haram kan khamar. Kalau pil koplo haram, kan nggak sama khamar dan pil koplo. Nah, itu haramnya juga dengan kias ini. Kenapa haram? Khamar yang di zaman jahiliyah, zaman Nabi Muhammad, di zaman turunnya Quran, dengan pil koplo, fungsinya itu sama. Apa itu? Sama-sama memabukkan. Memabukkan itu disebut ilat. Karena kesamaan ilat. Ilat ya, Bu, bukan tai lalat, ilat. Oke? Jadi ini sumber Islam. Karena ini studi Islam, pengantar studi Islam saja. Tidak bahas secara detail. Nanti apa namanya? Bapak Ibu bisa baca sendiri dan sebagainya ini. Tapi ini dasar-dasarnya Bapak saya kasih ini, semoga bisa. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Ini Ya, Pak, sebelum bertanya saya jawab dulu Pak Kamil tadi ya. Ada yang Oh iya, Pak. Bentar Pak Rudi ya. Iya, Pak. Siapa yang mengatakan? Tadi pertanyaan Pak Kamil tadi gimana? Siapa yang mengatakan? Mengapa ada penghapusan Pak Ustadz, Pak ini? Oh iya. Hapus ada ayatnya. Ya, mengapa ada penghapusan sebelum Al-Quran? Tidak ada penghapusan Al-Quran. Mansuh. Ya, ada namanya nasah. Ada nasah. Ayat mansuh. Iya, saya jelaskan. Nasah mansuh namanya. Nasah ini yang menghapus atau mengangkat. Mansuh ini yang diangkat, dihapus. Ada ayat yang hukumnya itu tidak berlaku. Jadi misalnya pengharaman khamar. Pengharaman khamar itu ada 3 ayat, Pak. Ayat pertama haram. Ayat kedua tidak haram tetapi ancaman besar. Baru ayat ketiga haram. Bisa dimatiin dulu. Ayat ketiga haram. Nah, ayat 1 dan 2 itu posisinya gimana? Padahal 3 ayat itu masih ada sampai sekarang. Ya, surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir. Itu ada sampai sekarang. Tetapi hukumnya tidak berlaku. Karena Allah hanya menjelaskan bahwa itu ada dosanya, ada manfaatnya. Lalu kemudian surah Al-Maidah, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat
dalam kondisi mabuk. Berarti sebelum sholat boleh minum. Itu hukum juga. Jadi minum khamar itu nggak boleh dekat-dekat sholat. Lalu kemudian surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ini penghapus penetapan hukum khamar secara absolut, secara permanen bahwa dia haram, judi dan seterusnya. Nah, sebelum surat Al-Maidah datang, gimana surah Al-Baqarah tadi? Hukumnya diangkat. Tidak berlaku. Yang berlaku ayat yang terakhir surah Al-Maidah yang saya bacakan terakhir. Itu namanya nasikh wal mansukh. Jadi bukan dihapus ayatnya, Pak. Hukumnya yang diangkat diganti dengan hukum yang baru. Dan banyak kasus itu, termasuk hukum riba. Hukum riba itu, mengharamkan riba itu ada 4 tahap. Ada 4 ayat. Ayat terakhir baru kemudian. Jadi tidak benar, Pak. Ada sebetulnya ada ayat yang benar-benar sudah direvisi gitu. Tidak ada. Tidak ada. Itu nggak tahu ilmu. Ini namanya nanti Bapak nanti akan beli buku saya. Namanya tadi yang saya bacakan tadi. Studi Ulumul Quran kontemporer. Ada membahas tentang nasikh wal mansukh. Ini salah satu ulumul Quran, nasikh wal mansukh. Penting sekali ini diketahui, Mas. Karena terjadi nasikh mansukh dalam Al-Quran, juga dalam hadis, Pak, bukan cuma Al-Quran. Hampir habis, ya silakan. Baik, terima kasih, Pak. Masalah Al-Quran, Pak, yang mengatakan kalam Allah bukan makhluk Allah. Nah, apakah Al-Quran tersebut adalah bukan termasuk bagian daripada makhluk yang hudus atau baharu, barang baharu gitu? Sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, dia bisa kufur. Hati, karena itu pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tersesat. Mu'tazilah karena mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa tidak boleh Al-Quran disebut makhluk? Karena Allah sendiri yang ngomong bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berkalam kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Bukan makhluk. Jadi semua wahyu yang diturunkan kepada para nabi itu kalamullah, bukan makhluk Allah. Kenapa? Karena kalau makhluk Allah, maka dia baharu. Kalau dia makhluk, bisa mati, bisa habis, bisa selesai masa masa berlakunya. Paham ya? Jadi berarti kalam qadim, Pak, ya? Iya, berarti kalam qadim, Pak, ya? Qadim, ya. Qadim itu ya? maksudnya makhluk baru, bisa berakhir, bisa selesai. Seperti alam semesta ini bisa selesai. Makanya berarti apanya yang baru, Pak, kalau Al-Quran? Apakah tulisannya atau apanya gitu? Para ulama mengatakan redaksi dan lafaz dan bunyinya itu yang baru. Enggak, semuanya dari Allah. Qadim. Semuanya kalamullah. Bahasa Arabnya kalamullah, bunyinya juga kalamullah. Hurufnya, termasuk hurufnya itu kalamullah. Alif dari Allah, bukan makhluk. Nah, cuma untuk bisa dilihat, maka kemudian huruf itu dijadikan huruf kita sekarang ini. Tetapi lafaznya Bismillahirrahmanirrahim itu dari Allah. Bukan ini bunyinya. Lalu kemudian Nabi Muhammad meredaksikan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Ini aslinya Bismillahirrahmanirrahim. Dipahami ya, Rudi ya? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada akidah Mu'tazilah, ada akidah Syiah. Ya, Syiah dan Mu'tazilah itu hampir sama. Dia katakan Quran itu makhluk. Kalau makhluk berarti dia baharu. Kalau dia baharu bisa berakhir Quran.
Karena makhluk itu bisa berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, kita tutup sampai di sini karena waktunya habis. Saya ada acara lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, hamdik. Pekan depan disiapkan makalahnya ya. Pekan depan kita bahas kembali. Kalau masih ada pertanyaan bisa dilanjut pekan depan. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru. Ya, sama-sama. Foto Borom dia mana ya, Borom dia? foto